Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan Bitcoin dan Ethereum, kita sudah upload jam 11 pagi tadi. Silahkan bisa cek di YouTube channel kita, ya. Oke, kita bisa lihat di sini Bitcoin dominance turun lagi, tapi tipis, hanya 0,01% saja. Jadi kalau kita lihat di sini nggak terlalu signifikan, ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk BNB terjadi koreksi yang lumayan dalam 4,84% di angka 557. Solana terkoreksi tipis 1,83, XRP terkoreksi 2,36, Cardano 2,34 dan seterusnya. Jadi ya lumayan terkoreksi tapi nggak terlalu ekstrim. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ada peluang untuk kita akumulasi or maybe some futures setup, ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dominance seperti yang gue bilang, ya, kalau buat dari perspektif altcoins tentunya kita ingin dia di reject oleh 550 dan lanjut membuat lower low. Karena dengan Bitcoin dominance yang melemah, ini menunjukkan bahwa Bitcoin bukan mulai kehilangan momentum, ya, tapi orang-orang mulai menggeser sedikit-sedikit posisi mereka dari Bitcoin ke altcoins, ya. Nah, seperti biasa gue disclaimer dulu, ya, bahwa gua mainly masih Bitcoin dan Ethereum, tetapi gue pribadi sudah TP beberapa kali. BTC itu kayaknya 30% udah kena, ya, dimana dari posisi Bitcoin gua itu sudah mulai gue geser ke alt secara perlahan. Nggak all in, ya, tetapi gua DCA. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, kita akan perkenalkan dulu nih, atau ya rosternya kita umumkan dulu, ya. Cardano, Gala, Manta, XRP, dan Ondo. Sebelum kita masuk, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan, ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila, ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini, ya, dia sedang berusaha untuk mereclaim 0,625. Untuk posisi spot tuh seingat gua kemarin dia mantul di buy limit ketiga, berarti untuk sekarang yang tembus adalah buy limit pertama. Buy limit kedua dan ketiga masih bisa dipasang, yaitu di angka 0,596 dan 0,582. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, posisi short kita kena target TP, ya. Retest 1, retest 2, sebenarnya gini sih, ya, kemarin udah kena juga, tapi buat yang ketinggalan dikasih kesempatan sekali lagi, luar biasa, ya. Retest 1, retest 2 di 0,63 sebagai resisten. Kita target TP-nya yang konservatif di EMA 50, berarti buat yang konservatif kemarin untung sekitar 1,21%. Buat yang lebih agresif target TP-nya profit di 2,28%, ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya sayangnya cut loss, ya, retest 1, retest 2 jebol, cut loss.
Oke, itu kurang lebih untuk di Cardano. Next kita geser ke Gala. Gala sekarang sedang berusaha untuk menembus 0,059 yang tadinya sudah menjadi suatu resisten yang beberapa hari ini sepertinya cukup kuat ya di tanggal 20, 21 dan 22 enggak sih, nyaris kena tapi enggak. Nah, pertanyaannya apakah dia akan bisa reclaim atau tidak? Untuk sekarang buy limitnya sendiri itu udah jebol yang pertama dan yang kedua. Yang kedua ini confluence dengan EMA20, jadi yang ketiga masih cukup jauh yaitu di EMA50 yang masih ada di angka 0,040. Itu untuk posisi spot di Gala. Untuk posisi futures, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 0,059 kemarin ya. Kemarin tanggal 20 dan 21 itu sebenarnya udah kena target TP di EMA20. Berarti sebenarnya sudah profit. Wah, lumayan juga ternyata ya. 4%-an. Lumayan 4%-an. Nah, tapi buat yang bandel nggak dipasang target TP-nya ya sekarang kondisi minus ya. Ya makanya nih pentingnya kita udah punya SOP, retest 1, retest 2, pasang target TP di sini ya jangan digeser-geser gitu ya. Nah, untuk posisi long sebenarnya masih jauh. Kalau sampai dia berhasil reclaim 0,059, retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,07. Next kita geser ke Manta. Untuk Manta dia masih berhasil bertahan di buy limit keberapa ini? Ini buy limit baru kayaknya ya. 1, 2, 3 udah tembus soalnya. Jadi buy limit pertama kan di EMA 20. Dia sayangnya kemarin jebol. Tapi untungnya ketahan oleh buy limit kedua di 2,97. Jadi untuk posisi spotnya buy limit kedua di 2,97. Buy limit ketiga di 2,85. Itu untuk posisi spot di Manta. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 di $2.97 sudah terjadi dan sudah kena target TP di EMA50. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar 2,2%. Not bad ya. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close dari Manta itu di tengah-tengah dari EMA50 dan struktur nggak. Kalau di tengah-tengah, nah besok kita bisa limit posisi short. Retest kedua dapat posisi shortnya, target TP di angka 2,97 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Manta. Next kita geser ke XRP. XRP dia kemarin reclaim EMA20. Sorry bukan kemarin, tapi kemarin lusa lebih tepatnya reclaim. Besoknya langsung jebol lagi sayangnya ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti kan buy limit pertama tembus, kedua tembus, yang tinggal tersisa tinggal yang ketiga yaitu di 0,60 which is yang kemarin berhasil mantul ya. Untuk posisi long langsung kena target TP sebenarnya kemarin ya. Retest 1, retest 2 di 0,60. Kita sudah dapat posisi long, target TP di EMA 20, 5% lah kita bulatkan berarti profit di situ ya. Jadi lagi-lagi walaupun secara tren dia cenderung lebih sideways, tetapi justru ini waktu yang tepat buat melakukan trade futures menurut gua karena secara risk rewardnya lebih menarik gitu, nggak terlalu bisa loncatnya terlalu ekstrim kayak kemarin-kemarin ya. Jadi futures enak nih sekarang ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya juga enggak sih, short enggak kayaknya ya, short karena dia nggak terjadi retest kedua di sini. Ya, jadi nggak dapat posisi short. Untuk sekarang mungkin posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Ya, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,60. Next kita geser ke Ondo. Untuk Ondo ini dia lagi mau koreksi sepertinya ya. Jadi untuk buy limit pertama di 0,615, buy limit kedua di EMA 20 di 0,57 dan buy limit ketiga di 0,44. Itu untuk posisi spot di Ondo. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,615 kita bisa buka posisi long dengan target TP kemungkinan di sini ya, yaitu di 0,745. Walaupun ini masih belum bisa sih dibilang resisten karena baru 2 hari ini. We'll see. Kalau sampai daily close-nya signifikan di bawah ya, nah itu bisa jadi suatu resisten ya. For now target TP posisi longnya masih pending dulu deh ya. Untuk posisi shortnya apabila jebol. Kalau ternyata jebol dari 0,615, retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short. Ke MA20 kemungkinan besar udah di atas nanti ya by that time. Jadi mungkin ya di 0,44 which is lumayan jauh ya.
Itu kurang lebih setup untuk di Ondo dan juga bisa dibilang ini ending DDCWT kita pada hari ini. Overall kita bisa lihat ya, ada beberapa peluang untuk futures ya, beberapa setup yang sudah kena target TP. Dan bukan cuma itu aja, tetapi jangan lupa untuk akumulasi jangka panjang ya. Cardano sudah kita dapat beberapa struktur, Gala juga sudah dapat beberapa buy limit, Manta juga rata-rata sudah kena semua. Jadi maka dari itu mungkin buat sekarang yang ngerasa aduh bang tapi gue udah beli tapi masih nyangkut nih rasanya, nggak, mikirnya jangan nyangkut. Kalau lu memang sudah ada rencana untuk akumulasi gitu ya di beberapa titik, kayak ambil gini aja, mantap, akumulasi di buy limit misalkan kemarin itu di sini ya, 1 tembus bang, 2 tembus, 3 tembus, gue lanjutin sampai ke bawah sini. Oke, yang sini belum profit ya, tapi yang beberapa buy limit di bawah sini udah profit. Nah, jadi lagi-lagi kalau lo time frame-nya panjang berpikirnya ya, nggak pengen sehari gue pengen untung berapa persen, itu lebih tenang satu, dan kedua percaya atau enggak ya, gue udah pernah ngerasain sendiri ujung-ujungnya at the end of the day itu lebih gampang profit dan lebih besar profitnya apabila kita ya sudah akumulasi aja terus turun averaging down, ke atas averaging up sampai beres satu cycle, itu lebih gede daripada kita ceritanya wah hari ini profit 1%, besoknya 5%, 18%, tiba-tiba minus 30 selanjutnya. Nah, jadi dengan kita berpikir panjang, time frame-nya panjang, itu jauh lebih mudah, jauh lebih nggak stres, dan yang paling penting apa? Yang paling penting kita tidak memaksakan timing kita ke market, tapi kita ya berada di market aja gitu. Kita berada di market dan melakukan akumulasi. Secara garis panjang, bukan garis panjang, tapi secara jangka panjang, apa yang terjadi sih ke Bitcoin? Wah, tujuannya apa? Naik. Apa yang terjadi? Naik. Gitu. Banyak orang nggak sadar, ini tuh koreksi ya nggak main-main loh. Ini koreksi sampai 40%. Ini koreksi yang sedikit di atasnya ini koreksi 41% dan seterusnya. Nah, buat orang yang time frame-nya terlalu pendek, di sini kena liquid, di sini kena cut loss lagi, liquid lagi. Tapi buat orang yang berpikir jangka panjang, berpikir minimal satu cycle, ya udah, cuma naik turun sedikit, ya tadinya untung 90%, aduh 30, 138, aduh 77, 210, aduh turun 121, terus sampai ujung-ujungnya, anggap lu nggak dapet top deh, lu di sini udahlah cukup, kayaknya udah kena EMA 20 nih, udah jebol, udah, lu untung 2000%. Gitu loh. Bisa sampai kayak gitu loh. Nah, itu semua terjadi karena apa? Tenang dan berpikir jangka panjang, ya. Ingat 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan apa? Berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.